Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yu'ayyidu binashril mu'minin wa yukrimu min ibadihil mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahi yash'adul kalimu tayyib wal amalu shalih yarfa'u. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh al-muballighu 'anillahi qawluh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan membahas tentang keikhlasan dalam perbuatan. Saudaraku, keikhlasan adalah cahaya yang Allah tanamkan di hati siapa saja dari para hambanya yang Ia kehendaki. Ikhlas dapat menyambung mereka dengan Allah pencipta mereka. Allah menghidupkan hati mereka dan mengkaruniai mereka dalam kehidupan ini kekuatan yang dapat mengangkat mereka dan membangkitkan kepribadian mereka tanpa rasa sombong, riya, kemunafikan, tetapi kesucian, kebersihan dan kesempurnaan. Dengan keikhlasan manusia dapat mencapai derajat yang tinggi dan menduduki tingkatan para muqarrabin. Saudara-saudaraku, dengan keikhlasan, keimanan seseorang mukmin menjadi sempurna, terbebas dari hawa nafsu dan kebiasaannya. Ia terlepas dari keuntungan pribadi untuk menjaga dirinya agar ia tidak dikuasai oleh tipu dayanya, sehingga ia tidak terbutakan oleh cinta dari kebenaran hingga ia berbelok darinya. Ia tidak dibuat lupa oleh kebencian dari pahitnya kemaksiatan hingga ia terus menerus di dalamnya. Saudaraku, pemberiannya karena Allah. Ia tidak memberi karena Allah, kecintaannya karena Allah, kebenciannya karena Allah. Ia melakukannya hanya mengharap rahmat dan ridhonya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan larang karena Allah, berarti telah sempurna keimanannya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, hanyalah keikhlasan, saudaraku, yang menjadi titik timbangan bagi manusia dan amalannya. Allah tidak memandang dari manusia ini bagian luarnya atau bentuknya saja. Sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian dan harta kalian, tetapi sesungguhnya Ia memandang kepada hati kalian dan amalan kalian.
Allah menyuruh nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, menyembelih tanpa nama Allah, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menentang mereka dalam perbuatan ini. Dan sesungguhnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam dan ibadahnya hanya kepada Allah, tiada sekutu baginya. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin." Qul, katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepada aku. Dan aku adalah orang-orang yang pertama, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayat 162 163. Hal ini juga Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Yaitu tuluslah, saudaraku, tuluslah kepadanya salatmu dan sembelihanmu, ibadahlah kepada Allah dengan niat dan tekad untuk ikhlas kepadanya. Saudaraku, dimanapun berada, wabil khusus yang mendengarkan, dalam ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya Allah memberi petunjuk yang baik kepada nabinya dan membimbingnya pada jalan yang lurus pada setiap urusannya, Allah mengingatkan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa termasuk kewajibannya beliau sallallahu alaihi wasallam selalu tulus kepadanya dalam sikap dan perkataan, tidak menyekutukannya dengan siapapun, tetap tulus baik di tempat tersembunyi maupun nampak, dalam perkara dunia dan akhiratnya, tidak memandang keuntungan atau penampilan atau ketenaran atau kemajuan atau kemunduran. Dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terpaku pada amalan yang buruk atau berbelok pada budi pekerti yang jelek. Qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahu dini. Qul inni umirtu an a'budullaha mukhlishan lahu din. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan padamu kitab Al-Quran dan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Saudaraku, sesungguhnya sebuah amalan tidak bercahaya dan tidak terhitung melainkan jika timbul dari niat yang baik dan tulus dari hati. Dan tujuan utamanya adalah menyebarkan kebaikan bagi dirinya dan masyarakat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang yang berperang karena keberanian atau karena dendam atau karena ketenaran, di manakah di antara tujuan itu yang berada di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi tinggi, berarti ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku,
Sesungguhnya berkepribadian ikhlas dan jujur akan membuahkan bagi seseorang keberhasilan, keuntungan, melapangkan hatinya pada kebaikan, memenuhi hatinya dengan cahaya, menjadikannya sebagai orang yang berbahagia dan aman. Allah selalu memberinya jalan keluar dari kesulitan. Renungkanlah wahai hamba Allah tentang cerita 3 orang yang bernaung dalam gua. Saat mau mengintai mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali keikhlasan dan amal soleh mereka. Sesungguhnya tidak ada ketulusan karena Allah dalam beramal merupakan kerugian yang tiada tara. Ia hanya memperoleh kelelahan tanpa keuntungan, berbuat tanpa pahala, melemparkan dirinya ke neraka jahanam, sedang ia tidak menyadarinya. Saudaraku, oleh karena itu sebaiknya masing-masing dari kita tidak membuang tenaganya beramal sampai ia sadar bahwa ia harus ikhlas dalam melakukannya. Adapun tidak adanya keikhlasan dalam amalan, apapun akan membawa kegagalan dalam amalannya, dan dia hanya memperoleh kesia-siaan, permusuhan, dan kelak di hari kiamat aibnya akan terbuka. Saudara-saudaraku, saat ini hampir tidak dijumpai ketulusan dalam amal perbuatan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan ibadah sudah menjadi rutinitas saja. Contohnya sholat yang merupakan tiang agama paling penting dan ibadah yang paling penting, masih ada di antara umat Islam yang menyia-nyiakan dan mengakhirkan dari waktunya. Jika salah seorang mereka masuk masjid, ia sholat 2 rakaat saja. Ia mempercepat sholatnya seperti burung gagak yang sedang mematuk. Lalu ia duduk sambil melihat jam dan terus memandanginya sampai waktu iqamah. Jika imamnya sholat dan khusyuk dalam sholatnya dengan menambahkan tasbih atau tasmid atau tahlil atau bacaan dengan surat yang agak panjang, maka si makmum gelisah, hilang kesadaran bagai seekor burung dalam kurungnya sambil menunggu kapan imam sholat, menunggu imam salam. Astagfirullahaladzim. Bila imam telah salam, ia segera pergi dan keluar dari masjid bagai orang lari terbirit-birit. Ia memotong barisan sholat saudaranya yang terlambat di barisan terakhir. Bahkan bisa jadi ia memakai sandal orang lain dan membiarkan sandalnya. Lalu ia berkata di hatinya, sungguh keterlaluan imam itu. Ia memanjangkan sholat. Selanjutnya ia akan pergi ke masjid lain dengan alasan imam di masjid itu memanjangkan sholatnya. Jika keadaan mereka semacam ini, di manakah keikhlasan dan kekhusyuan mereka? Astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak termasuk dari golongannya. Saudaraku, yang lebih mengherankan lagi, mereka yang cepat-cepat keluar dari masjid bukan keluar untuk melakukan keperluan yang berguna bagi mereka, tetapi mereka keluar cepat-cepat dan keburu-buru keluar dari masjid, hanya ingin segera duduk di sudut jalan atau depan toko atau di kantor, menoleh kanan kiri, mengumpat orang, berbicara dengan hal-hal yang sia-sia. Sampai disinilah ilmu mereka. Maka bertakwalah saudaraku. Sekali lagi, maka bertakwalah kepada Allah saudaraku. Ikhlaslah dalam beramal dan jauhi perbuatan riya dan mencari ketenaran dunia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Demikianlah saudaraku tentang pelajaran keikhlasan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti biasa saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.